Halo Bedikers. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pasukan komponen cadangan 2021 sebanyak 3.103 orang pada hari Kamis 7 Oktober kemarin. Konsep pasukan cadangan sebenarnya bukan hal baru dalam dunia militer. Tapi pasti masih banyak yang belum tahu kan? Makanya nonton video ini sampai habis. Mari kita bongkar. Pembentukan Satuan Komponen Cadangan atau Komcat diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN. Anggota Komcat berasal dari warga sipil yang mengikuti serangkaian latihan militer yang sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk membantu pertahanan negara. Komcat terbagi 4 bagian, yaitu Komcat Sumber Daya Manusia, Komcat Sumber Daya Alam, Komcat Sumber Daya Buatan, dan Komcat Sarana dan Prasarana. Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketika negara dalam kondisi darurat di bawah ancaman perang atau bencana alam. Adapun 3.103 anggota komponen cadangan yang telah ditetapkan terdiri dari Rindam Jaya, Rindam 3 Siliwangi, Rindam 4 Diponegoro, kemudian Rindam 5 Brawijaya, Rindam 12 Tanjung Pura, dan Universitas Pertahanan. Dilansir dari Undang-Undang PSDN, yang dimaksud dengan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam upacara penetapan komponen cadangan, Jokowi menegaskan bahwa komponen cadangan hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Ia menekankan komponen cadangan tak boleh melakukan kegiatan secara mandiri. Meskipun Komcat berada di bawah komando TNI, status anggota Komcat tetap warga sipil. Dengan demikian, mereka akan kembali ke profesi masing-masing setelah selesai menjalani pelatihan. Masa aktif komponen cadangan hanya pada saat mengikuti pelatihan dan mobilisasi. Namun anggota komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Mereka mangkir bahkan bisa kena hukuman penjara. Mobilisasi Komcat hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Adapun garis komandonya tetap berada di bawah Panglima TNI. TNI bisa memanggil Komcat untuk kembali menjalani pelatihan minimal 12 hari dalam setahun. Selama pelatihan itu, TNI memberikan uang saku dan jaminan kesehatan kepada semua anggota Komcat. Jika sedang tak bertugas, anggota Komcat tetap terikat pada hukum yang berlaku, selayaknya masyarakat sipil lainnya. Tapi komando cadangan bukan wajib militer ya Bedikers. Anggotanya mendaftar secara sukarela untuk menjadi bagian dari satuan pengamanan. Dalam perekrutan Komcat, pemerintah menyediakan metode pendaftaran melalui aplikasi Komcat Kemhan. Masyarakat juga bisa mengunduh dokumen daftar riwayat hidup dan surat lamaran di laman komcat.kemhan.go.id. Pemerintah juga telah menunjuk 4 markas komando daerah militer atau Kodam sebagai lokasi pendaftaran, yaitu Kodam Jaya Jayakarta, Kodam 2 Siliwangi, Kodam 4 Diponegoro, dan Kodam 5 Brawijaya. Setiap warga negara yang berusia 18 hingga 35 tahun dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan bisa secara sukarela mendaftar menjadi anggota Komcat. Setelah mendaftar harus lulus seleksi yang ketat dari TNI dulu ya. Setelah dinyatakan lulus seleksi, maka akan mendapatkan pelatihan militer dasar selama 3 bulan di pusat-pusat pelatihan militer milik TNI, baik TNI AD, AL maupun AU. Selama masa pelatihan, bila calon anggota Komcat berprofesi sebagai ASN atau karyawan swasta, maka akan tetap mendapatkan haknya dari instansi tempat mereka bekerja. Selain itu, negara juga akan memberikan uang saku, jaminan asuransi, dan kebutuhan lainnya selama pelatihan. Begitupun bila anggota Komcat tersebut adalah mahasiswa, maka mereka tetap memperoleh hak mereka sebagai mahasiswa. Gimana? Tertarik untuk daftar juga nggak? Komponen cadangan merupakan salah satu unsur dari sumber daya pertahanan militer selain komponen utama, komponen pendukung, dan sarana serta prasarana nasional.
Komponen cadangan berfungsi sebagai kekuatan peganda komponen utama dalam bentuk komponen cadangan yang harus selalu siaga jika ada panggilan negara. Penggunaan komcat adalah alternatif terakhir apabila komponen utama perlu tambahan tenaga pengganti. Komcat juga berbeda dengan PAM Swakarsa. PAM Swakarsa biasanya tidak memiliki garis komando yang jelas sehingga ada potensi bergerak sendiri. Sementara komcat tetap berada di bawah komando Panglima TNI. Dan juga ada beberapa aturan yang melekat jika komcat melanggar atau sengaja tidak memenuhi panggilan. Anggota komcat dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang membuat dirinya terhindar dari mobilisasi akan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara mereka yang sengaja melakukan tipu muslihat agar tidak memenuhi mobilisasi akan dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun. Adanya komponen cadangan bisa menjadi suatu kekuatan bagi Indonesia untuk membuktikan kesiapan dalam menghadapi segala ancaman kepada dunia. Sebagai bekal untuk menghadapi pertempuran, anggota Komcat dilengkapi dengan senjata senapan serbu tipe SS-2 V5. Selain persenjataan khusus, Komcat juga dibekali dengan berbagai kemampuan. Salah satunya dapat melakukan bongkar dan pasang senjata dengan mata tertutup. Penampilan selanjutnya datang dari Batalion Mandorindam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Di hadapan Jokowi, mereka memamerkan keahliannya dalam menggunakan senjata-senjata tradisional seperti sumpit, pisau, hingga kapak. Tak hanya itu, mereka juga tampil dengan mengenakan baju adat suku Dayak. Berikutnya penampilan dari Batalion Kondro Surindam 4 Diponegoro, Jawa Tengah, dan Batalion Gada Pujapala, Rindam Brawijaya, Jawa Timur, yang juga tak kalah hebat. Dalam demonstrasinya, mereka menampilkan keahlian bela diri militer, diawali dengan teknik pernafasan dan gerakan yang mengalir seperti air. Selain memperlihatkan teknik pernafasan, Komcat TNI juga memperagakan kemampuannya dan kemahirannya dalam menggunakan senjata double stick. Gerakan ini serama dan selaras namun mematikan. Ada juga pertunjukan teknik pukulan, tendangan, tangkisan, maupun kombinasi antara pukulan dan tendangan yang bertujuan untuk melumpuhkan musuh serta membela diri. Tak berhenti sampai di situ, aksi bela diri militer lainnya juga dipamerkan, yaitu mematahkan balok beton menggunakan siku dan kepala, serta mematahkan balok es dengan sekali pukulan. Bukan hanya penampilan kelompok, ada pula penampilan individu dari seorang anggota Komcat yang bernama Agung Cahyo Yuwono. Di depan Jokowi dan Prabowo, ia menunjukkan kemampuannya yang dapat menarik kendaraan roda 4 dengan menggunakan bohlam neon.